Belum lagi kering air mata ini dari bencana alam yang kita alami. Secepat ini wabah datang menghampiri. Aku menangis, menangis lagi. Haruskah aku menyerah atas yang terjadi? Sebab ragaku tertatih tak sanggup lagi. Hanya padamu Tuhanku berserah diri. Ku harus bangkit, ku bangkit lagi. Untuk melawan virus tersebut agar tidak semakin menyebar luas. Penyebaran COVID-19 di Indonesia sangat pesat, membuat pemerintah dan masyarakat bersatu padu untuk menekankan penyebaran infeksi virus tersebut. Pemerintah Indonesia melakukan berbagai cara seperti physical distancing, work from home, melakukan hidup sehat, hingga meliburkan sekolah dan perguruan tinggi untuk melakukan pembelajaran online atau daring. Bahkan beberapa pemerintah daerah telah menghimbau tempat-tempat ramai seperti mal, restoran, kafe, dan tidak terkecuali tempat beribadah untuk ditutup sementara. Hal ini merupakan upaya untuk mencegah orang-orang berkumpul agar penyebaran virus tersebut tidak semakin luas. Berdasarkan keputusan nomor 14 tahun 2020, Majelis Ulama Indonesia atau MUI resmi mengeluarkan fatwa terkait virus corona, yakni mengganti sholat Jumat dengan sholat zuhur, dan mengharamkan ibadah sunnah di tempat umum bagi mereka yang terpapar virus corona. Bahkan sholat Idul Fitri 1441 Hijriah juga diadakan di rumah masing-masing, tanpa adanya khutbah, yakni syarat utama melaksanakan sholat Idul Fitri. Pemerintah juga memutuskan untuk tidak memberangkatkan jamaah haji pada 1441 Hijriah ke Arab Saudi di tengah pandemi virus corona. Ketua PGI DKI Jakarta telah menghimbau untuk mentiadakan ibadah-ibadah yang dilakukan di gereja dengan diberitahukan kepada pemimpin-pemimpin gereja serta majelis dan pendeta gereja dengan melakukan dan melaksanakan pedoman dan kebijakan pemerintah yang telah dianjurkan, serta ibadah dapat dilakukan di rumah atau mengikuti aturan gereja yang melaksanakan live streaming ibadah atau ibadah online. Oleh sebab itu, seluruh gereja yang ada di Indonesia telah melaksanakan kebijakan yang telah dianjurkan. Tidak hanya itu, umat-umat Kristiani pun mau membantu untuk meringankan orang-orang yang terkena pandemi corona dengan memberikan beberapa bantuan, yaitu sembako atau uang tunai serta alat-alat kesehatan seperti masker dan hand sanitizer. Parisada Hindu Dharma Indonesia menghimbau seluruh umat Hindu untuk melakukan aktivitas sembahyang di rumah saja selama masa pandemi corona. Begitu pula tidak ada diadakannya ogoh-ogoh dan meminta masyarakat untuk melakukan persembahyangan nyepi di rumah saja. Untuk pergi ke pura hanya dilakukan oleh panitia yang sudah terpilih dan dilakukan dalam jumlah terbatas dan tentunya sudah mengikuti protokol-protokol yang ditentukan. Untuk agama Katolik, Keuskupan Agung Jakarta Romo Suyadi mengajak seluruh umat Katolik di DKI Jakarta untuk ambil bagian dalam rangka mengatasi wabah COVID-19 ini dengan cara menunda kegiatan di rumah ibadah. Ia menghimbau agar seluruh umat dapat beribadah di rumahnya masing-masing. Selain itu, ibadah akan dilaksanakan melalui streaming online dan juga ada yang melalui siaran TV. Mencegah penyebaran COVID-19 dalam agama Konghucu. Wabah virus corona di Indonesia memberikan dampak terhadap aktivitas ibadah umat Konghucu. Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia mengimbau kepada para jemaat untuk tidak pulang kampung berziarah untuk merayakan Hari Raya Qingming. Anjuran tersebut dikeluarkan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Tidak hanya perayaan Hari Raya besar, wabah virus corona berdampak kepada ibadah mingguan. Ada sejumlah ritual peribadatan. Yang pertama adalah doa pagi
hari dan sore hari dilakukan di dalam rumah, dan doa pagi dan malam hari. Selain itu, ada upacara yang dipersembahkan oleh Tuhan, oleh alam, oleh Nabi Kongzi, Roh Suci, dan kepada leluhur yang dilakukan dalam tiap tahun. Melakukan ibadah secara mandiri di rumah masing-masing. Efeknya ke banyak hal. Untuk umum, peribadahan dilakukan secara masing-masing di dalam rumah. Di samping itu, kebaktian tiap minggu, tidak ada streaming, hanya saja nantinya akan ada rohanian yang mengirim bahan renungan. Umat Buddha mengikuti program pemerintahan mencegah penyebaran COVID-19. Umat Buddha di Indonesia telah dihimbau menghentikan semua kegiatan di rumah ibadah, vihara, atau menangguhkan di tempat-tempat tersebut. Selain itu, umat Buddha mendukung kegiatan pemerintah untuk melakukan physical distancing atau jaga jarak 1-2 meter. Tak hanya itu, umat Buddha juga diminta beribadah di rumah masing-masing dengan didukung teknologi, dan juga mengajak semua umat Buddha melakukan mawas diri dan menguatkan ikatan dalam keluarga. Ibadah merupakan hal pokok bagi setiap pemeluk agama. Namun adanya virus corona saat ini, kegiatan peribadatan terganggu. Oleh karena virus itu pula, setiap umat tidak diperkenankan untuk berkumpul dengan banyak orang. Padahal, tidak sedikit di setiap agama memiliki ritual ibadah yang dikerjakan secara langsung dan melibatkan banyak orang dalam peribadatan. Namun itulah salah satu upaya kita untuk memutus rantai penyebaran virus ini. Sekian. Virus corona akan menyerang siapa saja, tanpa memandang status kita, agama kita, profesi kita, suku dan warna kulit kita. Maka untuk melawannya, kita harus bekerja sama, bersatu sebagai sesama anak bangsa. Mari bersatu. Mari bersatu. Hadapi virus corona Dan lakukan pencegahan mandiri.